Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan hasil kerja kami dengan judul Riset Akuntansi. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Meliani Nur Aisyah dengan NIM 2018-32020 sebagai pemateri pertama, dan rekan saya Yani Lukito dengan NIM 2018-32004 sebagai pemateri kedua. Riset akuntansi adalah upaya yang dilakukan untuk mencari kebenaran di bidang akuntansi. Hasil riset tersebut merupakan penyambung antara fenomena sosial di bidang akuntansi dengan struktur teori akuntansi. Teori menjelaskan tentang kebenaran yang sudah ada atau deskriptif, mendukung teori yang ada atau justifikasi, mengingkari kebenaran yang sudah ada atau refute, atau ingin melahirkan teori baru. Metodologi penelitian secara garis besar ada 3. Yang pertama, metodologi kualitatif, di mana metodologi ini menggunakan rumus-rumus statistik dalam mengidentifikasi dan mengolah variabel yang muncul dari problema yang akan dijawab. Yang kedua, metode kualitatif, di mana metode ini menggunakan narasi dan penguraian tentang variabel yang akan dibahas tanpa harus melakukan pengukuran. Yang ketiga, metode campuran, di mana metode ini menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Proses penelitian ilmiah. Suatu teori dilahirkan dari berbagai kegiatan dan tahap penelitian. Hal ini dapat terlihat dalam siklus tahap dan proses riset, di mana teori dimulai dari problem, menuju hipotesis, menuju desain riset, menuju pengukuran, menuju koleksi data, menuju analisis data, dan yang terakhir menuju generalisasi atau teoretisasi. Metode berbeda dengan metodologi. Metode adalah cara melakukan penelitian, sedangkan metodologi adalah ilmu yang mendasari metode itu. Kegiatan melakukan riset ini merupakan kegiatan yang sudah dikenal dalam dunia ilmiah. Keabsahan metode yang digunakan menentukan apakah hasil suatu riset itu dapat diakui sebagai sains atau tidak. Bahkan, Nichimas pada tahun 1981 menyatakan, ilmu bukanlah badan atau struktur ilmu yang bersifat khusus atau umum. Ilmu menyatu bukan disatukan oleh masalah atau topiknya, tetapi oleh metodologinya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudari Meliani. Saya akan melanjutkan tentang revolusi Feyerabend. Feyerabend dalam tesisnya mengatakan, realitas dalam masyarakat itu terlalu kompleks, rumit, dan dinamis, sehingga tidak mungkin hanya satu metode atau teori yang mendominasi ilmu pengetahuan. Feyerabend menilai tidak ada suatu metode tunggal dalam mendapatkan ide. Justru bisa saja datang dari berbagai upaya intelektual, bahkan bisa berdialog dengan setan atau dunia magic. Yang berikutnya, akuntansi, art, science, and technology, engineering. Pendukung akuntansi sebagai art, Starling menganggap akuntansi itu sangat syarat dengan pertimbangan dan penafsiran pribadi yang dilakukan oleh praktisi di bidang ini, sehingga sukar merumuskannya dalam formula matematis, sehingga mereka menyimpulkan bahwa akuntansi adalah lebih dekat dengan seni. Yang berikutnya, pendukung akuntansi sebagai sains, mengemukakan bahwa ilmu akuntansi banyak didominasi oleh prosedur pengukuran yang ketat yang akan menghasilkan atribut ekonomi yang mempunyai arti, seperti dalam hal pengukuran aset yang dapat dijadikan sebagai dasar peramalan. Yang ketiga, merupakan akuntansi sebagai engineering yang dikemukakan oleh Dr. Bambang Sudibyo. Menurut beliau, proses yang dilakukan oleh akuntansi adalah proses engineering yang mengolah data yang belum berguna yang diperoleh dari transaksi keuangan perusahaan menjadi laporan keuangan sebagai produk akhirnya yang berguna bagi masyarakat. Yang berikutnya yaitu paradigma akuntansi. Paradigma, apa itu paradigma? Paradigma adalah pengertian lebih luas dari konsep dalam sains dan dapat membedakan suatu masyarakat saintis dengan masyarakat saintis yang lainnya.
Menurut Josh Richard, dikutip dari Ahmed Berkawi, mendefinisikan paradigma merupakan ciri mendasar dari suatu perbincangan dalam wilayah sains. Dibahas apa yang dipelajari, apa yang akan dipermasalahkan, bahkan harus ditanya dan antara apa yang akan diikuti dalam menerjemahkannya untuk mendapat jawaban. Nah, menurut Josh Richard, dalam paradigma itu ada 6, yaitu yang pertama, the anthropological atau the inductive program. Yang kedua, the true income, deductive paradigm. Yang ketiga, the decision usefulness, decision model paradigm. Yang keempat, the decision usefulness, aggregate market behavior paradigm. Yang kelima, the decision usefulness, decision maker individual user paradigm. Yang keenam atau yang terakhir, the information economic paradigm. Ahmed Berkawi membagi 4 bidang teori dan riset akuntansi. Yang pertama, ada fungsional. Fenomena akuntansi dianggap kenyataan yang berhubungan dengan keberadaan peraturan dan hubungan sebab akibat yang dapat mengubah menjadi penjelasan dan prediksi ilmiah. Yang kedua, interpretif. Perhatian dilakukan pada pengungkapan pengalaman subjektif dan individu. Yang ketiga, radikal humanis. Diasumsikan bahwa teori ilmu dan fakta semata-mata merupakan refleksi dari pandangan dunia realitas. Yang keempat, yang terakhir, radikal struktural. Pengembangan teori dilakukan dengan perubahan radikal, emansipasi, dan kemungkinan menggunakan alibi dengan penekanan pada konflik struktur krisis dominasi dan kontradiksi lain yang ditimbulkan akuntansi. Ruang lingkup penelitian akuntansi. Jurusan akuntansi dapat dibagi dalam beberapa konsentrasi, yaitu akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, pasar uang dan modal, auditing, pajak, sistem informasi akuntansi, tren baru akuntansi, dan topik lainnya, di mana ada bidang akuntansi nirlaba atau pemerintahan, pendidikan dalam bidang akuntansi, dan akuntansi dan perilaku individu.